Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Bagaimana jika seseorang yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Masjidil Haram mengaku melihat malaikat? Kisah luar biasa ini menceritakan pengalaman seorang TKI bernama Ningsih, yang di tengah lelahnya melayani para tamu Allah, diberi kesempatan langka untuk bertemu sosok berjubah putih penuh cahaya. Apakah ini sebuah pesan ilahi? Peristiwa yang mengubah hidup Ningsih ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memperkuat keimanan kita. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetikkan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah. Bab 1. Awal kehidupan Ningsih sebagai TKI. Ningsih menatap sawah yang menghampar luas di desanya, sembari memegang erat selembar tiket pesawat ke Arab Saudi. Hatinya penuh dengan berbagai perasaan, antara takut, sedih, dan harapan. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, ia harus meninggalkan suami dan seorang anak berusia 3 tahun untuk menjadi tenaga kerja di negeri orang. Keputusan itu tidak mudah. Setiap malam sebelum keberangkatan, ia menangis dalam doa, memohon kekuatan kepada Allah. Tapi utang keluarga yang menumpuk dan penghasilan suaminya sebagai buruh tani yang tak mencukupi memaksa Ningsih memilih jalan ini. Hari keberangkatan tiba. Ibunya memeluk erat tubuhnya yang kecil sambil menangis, seolah tidak ingin melepas. "Hati-hati, Le," ujar ibunya dengan suara bergetar. Anak laki-lakinya, Adit, hanya berdiri mematung di depan pintu rumah, terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ningsih mendekati Adit, merunduk dan memeluknya erat. "Ibu janji akan kembali membawa kehidupan yang lebih baik untuk kita," bisiknya di telinga sang anak. Namun, ketika ia melihat tatapan polos Adit yang penuh kebingungan, hatinya seperti dihantam batu. Rasa bersalah menyeruak, tetapi ia harus pergi. Sesampainya di Arab Saudi, Ningsih langsung merasa asing. Udara kering, bahasa yang tidak ia pahami, dan lingkungan yang begitu berbeda membuatnya merasa kecil. Ia ditempatkan di sebuah asrama khusus untuk tenaga kerja Indonesia bersama puluhan wanita lainnya. Malam-malam pertama di sana adalah neraka. Rasa rindu pada anak dan suami membuat Ningsih sulit tidur. Ia sering menangis sendirian di sudut kamar, menggenggam foto keluarganya sambil menggumamkan doa-doa penuh harap. Tugas sebagai petugas kebersihan di Masjidil Haram dimulai beberapa hari kemudian. Ketika pertama kali melangkah ke dalam masjid suci itu, Ningsih merasakan sesuatu yang luar biasa. Suasana haru menyelimuti hatinya melihat Ka'bah berdiri megah di depan mata. Tangannya bergetar, dan tanpa sadar air matanya mengalir deras. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, aku hanya seorang hamba MU yang hina. Tapi Kau izinkan aku berada di tempat ini. Berikan aku kekuatan untuk menjalani semua ini." Namun, pekerjaan ini tidaklah mudah. Setiap hari Ningsih harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan lantai, mengumpulkan sampah, dan memastikan kenyamanan para jamaah. Tubuhnya sering kelelahan, tetapi ia tidak berani mengeluh. Ia selalu teringat akan janji kepada keluarganya di kampung, bahwa ia akan membawa pulang kehidupan yang lebih baik. Perjuangan itu menjadi penguat semangatnya. Di tengah kerasnya pekerjaan, Ningsih mulai menjalin persahabatan dengan sesama TKI. Salah satu sahabat dekatnya, Siti, sering memberinya nasihat dan dukungan. "Kita ini seperti tamu Allah, Ning," kata Siti suatu hari. "Setiap peluh kita, setiap langkah kita di tempat ini, Allah hitung sebagai amal. Jangan pernah menyerah." Kata-kata itu menjadi penghiburan bagi Ningsih di saat ia hampir merasa tidak sanggup lagi. Rasa rindu yang tak tertahankan seringkali datang di malam hari. Ada kalanya ia duduk di sudut ruangan asrama, memandang foto Adit dan suaminya, dan bertanya-tanya apakah mereka baik-baik saja. Tapi di sisi lain, setiap kali ia berada di dekat Ka'bah, hati Ningsih terasa dipenuhi kedamaian. Ia merasa seperti ada kekuatan ilahi yang memeluknya, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Ningsih mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekadar membersihkan lantai atau mengangkat sampah. Ia sedang melayani jutaan umat yang datang untuk beribadah,
menjadikan dirinya bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Meski rasa lelah seringkali datang, ia belajar untuk menggantungkan harapannya kepada Allah. Dalam hati, ia berjanji untuk menjalani setiap harinya dengan ikhlas, percaya bahwa semua ini adalah jalan menuju keberkahan. Bab 2. Kehidupan di Masjidil Haram. Hari-hari Ningsih di Masjidil Haram mulai terasa seperti rutinitas yang tak berujung. Setiap pagi ia terbangun sebelum adzan subuh, melangkah keluar asrama dengan tubuh lelah dan mata masih berat. Namun, begitu ia menginjakan kaki di lantai marmer dingin Masjidil Haram, ada rasa syukur yang membanjiri hatinya. Tempat itu terasa seperti pelukan rahmat, sebuah pengingat bahwa ia tidak sekadar bekerja, tetapi melayani para tamu Allah. Ningsih seringkali mengamati lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ia terpesona oleh wajah-wajah yang memancarkan keikhlasan, meskipun tubuh mereka tampak letih dari perjalanan jauh. Saat ia menyapu lantai di sekitar Ka'bah, terkadang ia berhenti sejenak, hanya untuk menyaksikan jamaah yang menangis dalam doa. Pemandangan itu membuatnya bertanya dalam hati, apa doa mereka? Apakah mereka juga membawa beban hidup yang berat seperti aku? Namun, tidak semua momen di Masjidil Haram memberikan ketenangan. Ada hari-hari ketika Ningsih harus menghadapi jamaah yang tidak sabar, bahkan kasar. Suatu pagi, seorang wanita tua dari negara lain memarahi Ningsih karena tidak segera membersihkan tumpahan air di dekatnya. Wanita itu berbicara dalam bahasa yang tidak Ningsih pahami, tetapi nada suaranya jelas penuh amarah. Ningsih hanya bisa menunduk sambil meminta maaf dengan bahasa tubuh, meski hatinya terluka. Setelah wanita itu pergi, air mata Ningsih tumpah di sudut area tawaf. Ya Allah, aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Kuatkan aku, gumamnya sambil menyeka air mata. Di tengah perjuangannya, Ningsih menemukan kekuatan dari teman-teman sesama TKI. Salah satu sahabatnya, Siti, adalah sosok yang selalu menguatkannya. Mereka sering berbagi cerita di sela-sela istirahat. Suatu malam, saat mereka duduk di lantai asrama sambil menikmati teh hangat, Siti berkata, "Ning, jangan pernah lupa, kita ini punya tempat istimewa di mata Allah. Kita tidak hanya bekerja, tapi melayani tamu-tamunya. Itu adalah ibadah yang luar biasa." Kata-kata itu menggema dalam hati Ningsih, menjadi pelipur saat ia merasa ingin menyerah. Namun, tidak semua teman sebaik Siti. Ada juga sesama TKI yang suka mengeluh, bahkan mencemooh pekerjaan mereka sendiri. "Kita ini seperti budak," kata seorang wanita suatu hari. "Siapa yang peduli pada kita? Mereka hanya melihat kita sebagai pelayan." Kata-kata itu membuat hati Ningsih terguncang. Tetapi ia memilih untuk diam, mengingatkan dirinya bahwa setiap langkah yang ia ambil di Masjidil Haram adalah langkah menuju ridha Allah. Salah satu momen paling mengharukan bagi Ningsih terjadi pada malam Ramadan. Ia diberi tugas untuk membersihkan lantai di sekitar area Multazam, tempat yang diakini sangat mustajab untuk berdoa. Saat ia menyapu, ia mendengar suara isak tangis seorang pria yang sedang bersujud. Tangis itu begitu dalam, seperti meluapkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Ningsih berhenti sejenak, merasa air matanya sendiri mengalir tanpa disadari. Ia merasa bahwa setiap jerih payahnya selama ini adalah bagian dari doa-doa yang ia bantu bersihkan jalannya. Hari-hari di Masjidil Haram mengajarkan Ningsih tentang kerendahan hati. Ia mulai memahami bahwa pekerjaan ini, meskipun terlihat kecil, memiliki arti yang begitu besar. Ia tidak hanya membersihkan lantai, tetapi juga menjadi saksi bisu dari ribuan doa yang terucap, air mata yang tumpah, dan keajaiban-keajaiban kecil yang terjadi di depan Ka'bah. Malam itu, ketika ia kembali ke asrama, Ningsih mengeluarkan foto anak dan suaminya. Dengan hati yang lebih kuat, ia berkata dalam doa, "Ya Allah, aku tidak tahu kapan aku bisa pulang, tapi aku percaya Engkau selalu menjaga keluargaku. Jadikan setiap tetes keringatku ini jalan bagi keberkahan mereka." Dalam keheningan malam, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah Allah mengirimkan pesan bahwa ia berada di jalan yang benar. Bab 3. Malam yang berbeda. Malam itu terasa berbeda. Langit di atas Masjidil Haram terlihat lebih jernih dari biasanya, seolah bintang-bintang berdansa dalam keheningan malam. Setelah waktu Isya, Ningsih menerima tugas untuk membersihkan area tawaf di sekitar Ka'bah. Biasanya, tugas ini ia jalani dengan tenang, tetapi malam itu hatinya diliputi perasaan tak menentu, antara khusyuk dan rasa yang sulit ia jelaskan.
Ada sesuatu yang membuatnya merasa malam ini bukan malam biasa. Saat ia mulai menyapu lantai marmer yang dingin, Ningsih mendapati suasana Masjidil Haram jauh lebih tenang dibandingkan biasanya. Jamaah yang biasanya memadati area tawaf kini tampak berkurang, memberikan keheningan yang jarang terjadi di tempat itu. Ningsih terus melangkah perlahan, merasakan kedamaian yang begitu mendalam. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, izinkan aku menjalankan tugasku dengan ikhlas dan penuh cinta untuk MU." Ketika Ningsih mendekati sisi Ka'bah, matanya menangkap sosok pria berjubah putih berdiri di depan pintu Ka'bah, tepat di bawah lampu-lampu yang menerangi tempat itu. Pria tersebut tampak berbeda dari jamaah lainnya. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut, seperti sinar bulan yang menyelimuti malam. Ia berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat dalam doa. Meski berada cukup jauh, Ningsih bisa merasakan aura kedamaian yang luar biasa terpancar dari sosok tersebut. Hati Ningsih berdegup kencang. Ia tidak berani mendekat, tetapi rasa penasaran menariknya untuk melangkah lebih dekat. Dengan perlahan, ia mendekati pria itu sambil tetap menggenggam sapu di tangannya. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Ketika ia berada cukup dekat, pria itu menoleh kepadanya. Matanya yang dalam dan penuh kasih menatap langsung ke arah Ningsih, membuatnya terpaku di tempat. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi senyumnya menyampaikan sesuatu yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, Ningsih merasakan seluruh beban hidupnya, rasa rindu pada keluarga, kelelahan dari pekerjaan, dan semua kesulitan yang ia hadapi, lenyap begitu saja. Matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya bergetar tanpa ia sadari. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya seolah memberkati Ningsih. Suara lembut seperti bisikan angin terdengar di telinganya, "Kau telah bekerja keras di jalan Allah. Ketahuilah bahwa setiap peluhmu dihitung sebagai ibadah." Ningsih tidak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya lunglai, dan ia hanya bisa menunduk sambil menahan isak tangis. Ketika ia mengangkat wajahnya kembali, pria itu sudah tidak ada. Hanya aroma wangi yang tersisa, memenuhi udara di sekitarnya. Aroma itu berbeda dari apapun yang pernah ia cium sebelumnya. Manis, lembut, dan membawa ketenangan yang luar biasa. Malam itu, Ningsih terduduk di lantai marmer, memeluk lututnya sambil menangis. Ia merasa bahwa peristiwa itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepadanya melalui kejadian tersebut. Ia menghabiskan sisa malam itu di depan Ka'bah, berdoa dan bersyukur atas pengalaman luar biasa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika Ningsih akhirnya kembali ke asrama, ia merasa tubuhnya ringan dan pikirannya dipenuhi dengan kedamaian. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Arab Saudi, ia tidur dengan hati yang benar-benar tenang, seolah-olah Allah telah menghapus semua rasa lelah dan kesedihannya. Bab 4. Pertemuan dengan malaikat. Pagi itu, Ningsih bangun dengan perasaan yang berbeda. Hatinya masih terngiang-ngiang dengan kejadian luar biasa di malam sebelumnya. Saat ia berdiri di depan cermin kecil di asrama, bayangan wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya. "Ya Allah, apa yang sebenarnya aku alami tadi malam?" gumamnya sambil menatap matanya yang memerah karena menangis. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu, tetapi ada kedamaian yang mengalir di setiap sudut jiwanya. Saat bertugas pagi itu, Ningsih menceritakan pengalamannya kepada Siti. Awalnya, ia ragu untuk berbicara, takut dianggap berhalusinasi atau berlebihan. Namun, Siti mendengarkan dengan wajah serius, tanpa menyela sedikit pun. "Ning, aku yakin apa yang kau lihat itu nyata," ujar Siti setelah Ningsih selesai bercerita. "Mungkin Allah ingin menguatkanmu. Kau tahu, di tempat suci seperti ini, kejadian luar biasa bisa saja terjadi. Kau harus bersyukur." Kata-kata Siti meneguhkan hati Ningsih, membuatnya yakin bahwa kejadian itu bukan sekadar mimpi atau imajinasi. Namun, tidak semua orang bereaksi seperti Siti. Ketika Ningsih menceritakan pengalamannya kepada salah satu rekan kerja lainnya, ia malah ditertawakan. "Kau terlalu lelah, Ning. Mungkin kau hanya berhalusinasi," kata salah seorang rekannya dengan nada mengejek. Kata-kata itu menusuk hati Ningsih, membuatnya ragu pada apa yang ia alami. Tetapi setiap kali ia mengingat sosok pria berjubah putih itu, kedamaian yang ia rasakan kembali menyelimuti dirinya, menguatkan keyakinannya. Hari-hari berlalu, dan Ningsih mulai menyadari bahwa kejadian itu membawa perubahan besar dalam hidupnya.
Ia merasa lebih ringan menjalani pekerjaannya, meskipun tantangan tetap ada. Ketika ia harus membersihkan lantai di tengah keramaian atau menghadapi jamaah yang kurang sabar, ia selalu teringat pada kata-kata pria berjubah putih itu, "Setiap peluhmu dihitung sebagai ibadah." Kata-kata itu menjadi mantra yang ia ulang dalam hati setiap kali rasa lelah menghampiri. Suatu malam, ketika Ningsih sedang berdoa di depan Ka'bah setelah selesai bekerja, ia merasakan dorongan untuk berkomunikasi lebih mendalam dengan Allah. "Ya Allah, aku tidak tahu mengapa kau izinkan aku mengalami kejadian itu. Tapi aku percaya, kau ingin aku terus melangkah di jalan MU, walaupun terasa berat. Aku serahkan seluruh hidupku kepada MU." Malam itu, ia merasakan sebuah keyakinan baru tumbuh di hatinya. Sebuah keteguhan bahwa segala jerih payahnya adalah bagian dari rencana besar Allah. Beberapa hari kemudian, seorang jamaah dari Indonesia mendekati Ningsih saat ia sedang membersihkan lantai. Wanita parubaya itu tersenyum hangat dan berkata, "Terima kasih ya, Mbak, sudah menjaga tempat ini tetap bersih. Saya doakan semoga Mbak diberi kesehatan dan keberkahan." Ucapan sederhana itu membuat Ningsih hampir menangis. Ia merasa bahwa doa-doa kecil seperti itulah yang menjadi balasan atas setiap peluhnya. Ia sadar bahwa pekerjaannya bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Ningsih juga mulai lebih aktif membantu rekan-rekannya yang lain. Ia menjadi lebih sabar menghadapi keluhan mereka, bahkan memberikan semangat kepada mereka yang merasa putus asa. "Kita ini istimewa," katanya suatu hari kepada seorang teman yang baru saja mengeluh. "Allah memilih kita untuk melayani di rumahnya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini." Kata-katanya, yang terinspirasi dari pertemuannya dengan pria berjubah putih itu, membuat rekan-rekannya mulai memandang pekerjaan mereka dengan sudut pandang yang berbeda. Malam-malam Ningsih kini diisi dengan doa dan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa hidupnya telah berubah. Kejadian luar biasa itu tidak hanya memberinya kekuatan untuk bertahan, tetapi juga membuka matanya pada arti sebenarnya dari pengabdian dan ketulusan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang ia yakini, Allah selalu menyertainya, bahkan dalam langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap hari. Bab 5. Hidup baru dengan semangat baru. Hari itu, Ningsih kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Matahari baru saja terbit di atas Masjidil Haram, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Di tengah kesibukan membersihkan lantai, ia berhenti sejenak untuk memandang Ka'bah. Dalam hati, ia berkata, "Aku tidak tahu kapan aku akan pulang, tapi aku tahu Allah selalu bersamaku di setiap langkahku." Pikirannya melayang kepada keluarganya di kampung, terutama kepada Adit, anak semata wayangnya. Ia membayangkan senyum Adit ketika ia akhirnya pulang membawa kabar baik dan rezeki yang berkah. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi pada sore harinya. Saat membersihkan lantai dekat area multazam, Ningsih menemukan seorang wanita tua dari Indonesia yang tampak kebingungan. Wanita itu berulang kali memanggil nama seseorang dengan nada cemas. Ningsih segera mendekat dan bertanya, "Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu, dengan mata berkaca-kaca, menjelaskan bahwa ia kehilangan suaminya di tengah keramaian jamaah. Ia merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa ragu, Ningsih menawarkan bantuan. Ia meninggalkan pekerjaannya sejenak dan memutuskan untuk membantu wanita itu mencari suaminya. Bersama-sama mereka berkeliling area tawaf, bertanya kepada petugas keamanan dan jamaah lainnya. Meski lelah dan waktu terus berjalan, Ningsih tetap menemani wanita itu, menguatkannya dengan kata-kata lembut, "Ibu, kita berdoa saja. Allah pasti akan membantu kita menemukan Bapak." Kata-kata itu tidak hanya menenangkan wanita tersebut, tetapi juga memperkuat keyakinan Ningsih sendiri. Setelah hampir 2 jam mencari, mereka akhirnya menemukan sang suami di dekat area Sa'i. Pria tua itu tampak linglung, tetapi begitu melihat istrinya, matanya berbinar. Wanita itu memeluk suaminya erat sambil menangis, mengucap syukur berkali-kali. Ia berbalik kepada Ningsih dan berkata, "Terima kasih banyak, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Ningsih hanya tersenyum, merasa hatinya hangat melihat kebahagiaan pasangan itu. Peristiwa kecil itu menjadi pengingat bagi Ningsih bahwa setiap hal yang ia lakukan di Masjidil Haram, sekecil apapun, adalah bentuk pelayanan kepada Allah. Kejadian itu menyegarkan kembali semangatnya untuk bekerja dengan lebih ikhlas. Ia tidak lagi melihat pekerjaannya hanya sebagai tanggung jawab duniawi,
tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang akan terus dihitung di akhirat kelak. Ketika malam tiba, Ningsih kembali ke asrama dengan perasaan ringan. Ia membuka surat yang baru saja ia tulis untuk keluarganya di kampung. Dalam surat itu, ia menceritakan peristiwa luar biasa yang ia alami beberapa waktu lalu. Pertemuannya dengan pria berjubah putih yang ia yakini sebagai malaikat. Ia menuliskan bagaimana kejadian itu memberinya kekuatan baru untuk menjalani hidupnya di Tanah Suci. Doakan ibu, nak, tulisnya kepada Adit. Semoga ibu bisa terus menjadi hamba Allah yang kuat, demi kalian semua. Malam itu, Ningsih menghabiskan waktu berdoa di depan Ka'bah. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia memohon kepada Allah agar terus diberi kekuatan untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya sebagai seorang TKI masih panjang, tetapi ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa bahwa Allah selalu ada bersamanya, membimbing setiap langkah yang ia ambil. Kisah Ningsih berakhir dengan ia tersenyum menatap langit malam di atas Masjidil Haram. Bintang-bintang bersinar terang, seolah menyampaikan pesan bahwa harapan selalu ada bagi siapapun yang berjuang dengan tulus. Dalam hatinya, Ningsih berjanji untuk terus melangkah dengan semangat baru, membawa cahaya iman yang telah ia temukan di Tanah Suci, dan suatu hari nanti, ia akan pulang membawa cerita ini untuk keluarganya yang ia cintai.